Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ramadhani Fitriana Sari, NIM 191141155, program studi psikologi Islam. Di sini saya ingin menjelaskan atau menjawab dua pertanyaan untuk UAS SPI. Yang pertama, tentang dinasti Turki Utsmaniyah. Negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah. Akan tetapi negara ini baru menganut sistem khilafah pada tahun 923 Hijriah. Bangsa Turki tercatat telah berhasil mendirikan kekuasaan, diantaranya yaitu Turki Seljuk dan Turki Utsmani. Turki Utsmani sendiri didirikan setelah hancurnya Turki Seljuk yang telah berkuasa kurang lebih sekitar 250 tahun. Peran penting dinasti Utsmani di masa lalu ada di beberapa bidang, salah satunya pada bidang kemiliteran dan pemerintahan. Turki Utsmani sendiri mampu menciptakan pasukan militer yang mampu mengubah negara Turki menjadi mesin perang yang paling tangguh dan memberikan dorongan yang besar dalam menaklukkan negara-negara non-muslim. Yang selanjutnya ada di bidang ilmu pengetahuan dan budaya juga. Nah, Utsmani ini tidak begitu memperhatikan terkait dengan ilmu pengetahuan, tetapi yang dikembangkan lebih di seni arsitekturnya, yang mana berupa bangunan masjid yang bagus dan indah, misal Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih dan lain sebagainya. Masih banyak contoh bangunan arsitektur yang indah lainnya pada masa tersebut. Setelah itu, walaupun pada masa pemerintahan Utsmani tidak begitu menonjol ilmu pengetahuan, tapi ada beberapa aspek-aspek intelektual yang tetap dicapai, yaitu diantaranya yang pertama itu terdapat dua buah surat kabar yang muncul pada masa itu, yaitu Berita Harian Terkini Feka tahun 1831 dan Jurnal Tasfiri Exyar tahun 1862. Dan yang selanjutnya terjadinya transformasi pendidikan dengan mendirikan beberapa sekolah-sekolah dasar dan menengah pada sekitar tahun 1881, dan ada beberapa perguruan tinggi juga yang berhasil didirikan pada tahun 1869. Terus pengaruh dinasti Turki Utsmani juga pada masa kini. Pada tahun 1924, Undang-Undang Dasar yang baru di Turki di bawah pemerintahan Kemal Atatürk menekankan bahwa negara Turki adalah pertama republik, kedua nasionalis, ketiga kerakyatan, dan yang keempat kenegaraan, serta yang kelima sekularis, dan yang terakhir revolusionaris. Akhirnya sedikit demi sedikit otoritas sultan atas nama Islam dihilangkan, dan tata negara Turki pada tahun 1928 menyusul menghapuskan Islam sebagai agama negara, atau lebih tidak monoton menjadi negara Islam seperti itu. Turki secara lambat laun juga diubah wajahnya dari yang bercorak peninggalan Mustafa Kemal Atatürk yang bernuansa sekuler ke wajah yang jauh lebih memperlihatkan sisi historis Turki sebagai sisi dari kekhilafahan Islam itu sendiri. Serta Turki juga disebut kekuatan baru bagi studi kawasan Timur Tengah selain dua kekuatan menengah seperti Saudi Arabia dan Iran yang dianggap sebagai negara dengan power yang lumayan kuat seperti itu. Terus perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di wilayah Turki sendiri, Turki menjadi sebuah simbol kekuasaan baru yang menjadi representasi kawasan atau kekuasaan baru di kawasan Timur Tengah sendiri. Nama Erdogan tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dalam
studi keamanan yang melihat Turki sebagai sebuah kekuatan baru. Erdogan dianggap sebagai aktor yang paling yang penting dalam perkembangan sejarah sekaligus mengubah Turki itu sendiri. Erdogan dalam perkembangannya sendiri merupakan seorang tokoh yang cukup besar dan di lingkungannya sendiri dengan dinamika dalam kemunculan Islam sebagai sebuah pilihan alternatif hingga bisa ditransformasikan ke dalam kemunculan kekuasaan yang lebih baru. Lalu untuk pertanyaan yang kedua sendiri, untuk pertanyaan yang kedua yaitu gambaran terkait kondisi Islam yang ada di tempat tinggal atau wilayah saya. Untuk wilayah saya sendiri, saya berdomisili di Sukoharjo, khususnya di Kecamatan Weru yang secara geografis berada pada perbatasan dengan Gunung Kidul, Wonogiri dan Klaten. Dengan letak geografis saya yang berada di perbatasan, saya cukup mendapat keberagaman di Islam itu sendiri di daerah saya sendiri. Bisa saya katakan dan bisa saya jamin bahwa di daerah saya hampir 90% beragama muslim. Namun di daerah saya sendiri muslimnya itu masih beragam sekali, yaitu namanya juga keberagaman di Indonesia. Kita tidak bisa terlepas dari itu, dari aliran dan ideologisasi yang dianut juga berbagai macam yang ada di daerah saya seperti itu. Namun untuk di daerah saya sendiri itu lumayan dominasi pada Islam yang Nahdiyin atau Islam Nusantara, mungkin yang saat ini dikenal sebagai Islam Nusantara. Di daerah saya lumayan basis terkait Islam Nusantaranya. Jadi di daerah saya sendiri alhamdulillah, walaupun ada beberapa ormas atau beberapa aliran di Islam itu sendiri cukup hidup berdampingan, hidup damai lah. Jadi walaupun kita punya jadwal kajian sendiri-sendiri dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, di sini saya bisa mengatakan bahwa di daerah saya cukup aman karena sebenarnya tidak ada perseteruan, seperti itu tidak ada. Jadi ya beda-beda, lagi pula juga jadwalnya juga beda-beda, jadi masih aman lah gitu. Terus ketika di daerah saya ingin melaksanakan ibadah dan ingin melaksanakan seperti kajian sesuai dengan akidahnya masing-masing, itu juga nyaman-nyaman saja dan tidak ada kendala seperti itu. Di daerah saya pun ada sekitar 3 masjid besar dengan kepercayaan dan kepercayaan ormas dengan haluan ormas masing-masing seperti itu. Namun bisa saya katakan bahwa kondisi per hari ini di daerah saya di Weru sendiri masih lumayan dominasi pada Nahdiyinnya gitu. Lalu untuk lebih meluasnya di Kabupaten Sukoharjo sendiri, secara sensus warganya Islamnya sendiri itu kebanyakan di Sukoharjo itu ada Islam Nahdiyin, Islam yang Nusantara itu tadi, Islam yang bisa dikatakan Islam pemerintah, ikut dengan pemerintah, terus dan ormas-ormas lainnya seperti LDII, terus MTA. Di Sukoharjo sendiri lumayan beragam. Namun itu juga menjadi salah satu corak dan ciri khas bahwa Sukoharjo ini menjadi kabupaten dengan penuh perbatasan. Jadi ya itu salah satu corak tersendiri di Kabupaten Sukoharjo. Namun di Kabupaten Sukoharjo sendiri masih bisa kondusif lah, walaupun beberapa golongan pernah memunculkan gejolak yang lumayan kuat di Sukoharjo, namun masih bisa terkontrol lah seperti itu. Mungkin itu kurang lebih gambaran kondisi Islam sendiri di kawasan saya. Mungkin itu jawaban puas dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.